Oke. Itu pertanyaan bagus ya, itu pertanyaan susah yang bahkan sampai sekarang Wira masih cari-cari tahu jawabannya juga gitu. Itu pertanyaan yang Wira belum ada jawaban pastinya gitu. Atau mungkin memang itu nggak ada jawabannya gitu. Yang terakhir, Wira siapin notebooknya karena ini aplikasi yang dulu dipakai. Jadi clustering dulu dipakai untuk ini, tapi zaman sekarang sudah tidak dipakai lagi. Karena kita sudah ada teknologi yang jauh lebih sakti gitu ya. Jauh lebih reliable gitu. Ini namanya adalah image quantization gitu. Kita coba lihat bareng. Ini notebooknya udah langsung jadi ya, karena again nggak ada manfaatnya lagi lah kalau teman-teman belajar ini mungkin ya di zaman sekarang gitu. Tapi at least Wira bisa pakai ini supaya idenya teman-teman supaya jadi kreatif, bisa kepikiran, clustering bisa dipakai untuk yang kayak ginian ya gitu. Jadi memang luar biasa clustering itu. Oke, Wira coba restart clear output dulu. Pertama-tama di sini Wira ada gambar komodo gitu ya. Gambar komodo. Ini cuma save gitu ya. Ini baru komodonya. Nah, komodo. Tapi yang mau Wira lakukan adalah Wira mau kompres image Wira gitu. Walaupun di sini kita udah sama-sama tahu ya, image compression kita udah ada JPEG, udah ada PNG gitu, yang sebenarnya udah lumayan efisien lah gitu ya, lumayan efisien. Tapi kita ada ini teknik konvensionalnya ya, yang image quantization ini, caranya gimana gitu. Caranya itu sesimpel kayak gini nih. Pixel-pixelnya ini Wira flattening dulu. Flattening. Jadi ini yang Wira lakukan ya. Wira jadiin berapa ratus row 3 channel. Oke. Gitu. Oke, ini berapanya Wira nggak tahu. Oh, ini length. Ada 76800 pixel 3 channel ya, RGB gitu. Oke. Kalau Wira lihat ada berapa pixel berbeda. Karena ini tiap pixel pasti beda kan ya? Tiap pixel pasti beda. Nah, Wira mau tahu ada berapa pixel berbeda di gambar Wira gitu. Ternyata cuman 49.300 pixel berbeda gitu. Berarti seakan-akan seperti ada minimal ini satu pixel dipakai 2 kali, ya nggak? Karena kalau Wira kali 2 kan deket-deket 80.000 gitu ya. Gitu. Oke, jadi idenya adalah sebuah gambar terdiri atas pixel-pixel, dan di sini Wira ada 76800 pixel, dan dari gambar ini ada sekitar 50.000 pixel berbeda gitu. Nah, ini yang mulai menarik nih. Menariknya apa, Wir gitu? Wira sekarang ada 50.000 pixel berbeda. Tapi dalam 50.000 ini pasti ada pixel yang warnanya itu udah mirip banget kan. Cuma beda satu angka aja. Misalkan kalau Wira ada warna 100, 100, 100. Ini nggak tahu warna apa ya, RGB. Sama pixel yang warnanya kayak gini nih, 100, 90, 95. Ini kalau secara kasat mata, kita bahkan mungkin nggak sadar bahwa ini 2 pixel berbeda gitu ya. Ya contoh aja gambar komodo ini, Wira zoom ke sini. Pixel yang ini sama kirinya mungkin ini 2 pixel yang sama gitu ya. Beda 1-2 digit doang gitu ya. Beda tipis gitu. Nah, idenya adalah gimana kalau pixel-pixel yang kayak gini mirip-mirip kita kelompokkan jadi satu. Dan cara kelompokkannya gimana? Clustering. Clustering bisa menemukan pixel-pixel yang mirip, dikumpulkan, ya udah kita ambil satu representatif yang satu DPR gitu ya. Satu DPR untuk mewakili semua pixel-pixel yang seperti ini. Jadinya image yang tadinya butuh seperti ini diwakili oleh satu DPR doang. Jadi sangat kekompres ya image-nya. Image-nya kita bisa menghemat memori sangat besar gitu. Jadi yang tadinya 50.000 pixel, Wira mau kompres let's say ya sampai tinggal 8 warna. 50.000 warna menjadi tinggal 8 warna gitu. Oke. Nah, istilah teknisnya adalah color palette ya. Jadi Wira mau coba melukis komodo ini hanya dengan 8 warna. Tentunya supaya gambarnya nggak jelek-jelek banget,
8 warna harus 8 warna paling representatif kan ya. Dan kalau kita ngomongin yang paling representatif, artinya clustering gitu. Oke, jadi di sini ini ada 49318 warna, kita jadiin 8 color palette gitu ya. Ya udah, Wira di sini pakai Cummins gitu. Maybe Cummins nggak bagus, tapi kita tes, coba. Runningnya agak berat. Kenapa Wira Cummins di sini? Karena itu ya, datanya banyak. Cummins itu fast, itu kelebihan paling utamanya Cummins gitu. Nah, jadinya itu pixel pertama ini diwakili oleh color ke 5 gitu. Oke. Color kelima itu apa, Wir? Ya udah, DPR-nya ya. DPR-nya itu apa? DPR-nya itu adalah cluster center ini kan ya. Jadi sekarang Wira mau gambar komodo tadi hanya pakai 8 pixel ini. Hanya pakai 8 pixel ini. Jadi pixel yang pertama ini Wira copy aja biar kita nggak bingung. Jadi pojok kiri atas gambar kita, warna agak hitam tadi itu adalah 506242. Wira timpa pakai 45 30 17 gitu. Mungkin jadinya agak meleset ya, karena ini kan 42 17. Tapi secara kasat mata mungkin manusia nggak sadar gitu. Oke. Kita tes aja gitu ya. Nah, itulah kenapa step selanjutnya adalah DPR-nya jangan lupa jadiin integer, karena 0 sampai 255 gitu ya. Bahkan kalau mau ini bisa pakai UIN 8 kemarin ya. UIN 8. Oke, inilah yang disebut sebagai color palette-nya, 8 warna doang gitu ya. 8 warna doang. Ya udah. Pixel pertama diganti sama ini, pixel kedua ini labels tadi kan ya. Nih. Pixel pertama Wira ganti dengan 1 0 1 2 3 4 5, ganti dengan ini. Pixel kedua diganti dengan ini. Pixel ketiga ganti dengan ini. Itu jadinya seperti ini ya. Baru kenapa Wira reset ulang, supaya tadi kan Wira udah flattening ya, dibalikin supaya bentuknya kayak gambar balik. Maka kita bisa lihat bahwa sekarang komodonya hanya pakai 8 warna, gila ya, 8 warna doang loh. 8 warna, gambarnya jadi seperti ini. Nggak beda jauh kan ya? Gitu. Beda sih, tapi nggak jauh kan ya? Nah, bayangin ini cuma 8 warna loh, 8 warna. Kalau Wira let's say 64 warna, itu Wira menghemat banyak, tapi mungkin manusia nggak sadar gitu. In this case, supaya enak gitu, Wira udah bungkus code-nya yang kayak tadi ya. Hitung dulu berapa pixel gitu, pakai Cummins, terus nanti di quantize. Jadi ini code-nya persis sama seperti di atas tadi, tapi bedanya Wira tambahin plotting biar seru gitu ya. Plotting biar seru. Jadi Wira tinggal kayak gini nih, import gambar, terus pakai code ini, quantize. Jadiin 8 color palette. Coba tes, Komodo 8 color palette. Nah, ini yang tadi Wira bilang ya, nggak beda jauh. Ya, beda jauh sih kalau 8 color palette gitu. Tapi nggak banget lah gitu. Karena apa? Warna-warna coklat tanah ini kalau Wira pakai satu DPR aja, itu udah bisa mewakili banyak gitu. Nah, ini pakai warna krem ini, dia wakilin banyak ya gitu. Walaupun gambarnya agak pecah gitu. Tapi let's say Wira Komodo pakai 32 color palette. 32 DPR, coba kita lihat. Ini daunnya jadi pudar gitu ya. Daunnya pudar gitu. Bahkan ini bisa jadi filter Instagram gitu ya. Nah, jadi vintage gitu kan. Nah, itu jadi aplikasinya bisa kreatif gitu ya. Terserah untuk teman-teman mau pakai untuk apa gitu ya. Ini malah bisa dipakai untuk image processing jadinya. Oh, ini kenapa 32 berat gitu. Oke. Dari yang tadi 50.000 pixel hanya diwakili 32 pixel, lumayan gitu. Lumayan banget ya. Oke. Nah, itu jadinya kita tinggal set kita mau berapa color palette gitu. Bisa jadi color palette 1024 itu sudah cukup untuk mewakili 50.000 warna yang ada dalam image asli gitu ya. Sehingga itu kita bisa menghemat banyak banget storage ya gitu. Ini kali ini datasetnya sebenarnya gambar-gambar hewan
eh, langka Indonesia ya, dari di Indonesia gitu. Khas Indonesia nih, cendrawasih botak gitu. Terus ada arwana merah. Oke, coba lihat gambar kiri dan kanan. Lumayan kan ya? Compression jadi 32 warna. Satu kelemahan yang mungkin teman-teman akan sadari, kelemahan dari image quantization adalah gradient. Oke. Tiap kali ketemu yang kayak gini ada gradasi warna, udah fix quantization pasti kalah. Karena quantization kan langsung diwakili jadi satu warna kan ya. Nah ini daerah yang ada gradasinya pasti jadi jelek. Tapi kalau daerah yang kayak burungnya ini, nah ini kan tetap bagus ya. Burungnya tetap kelihatan burung gitu. Oke, tetap bagus gitu cendrawasih botaknya ini. Ini ada arwana merah, kira juga ada arwana merah gitu. Ini market segmentation di batch kali ini udah dibahas ya, jadi ini hapus aja gitu. Dulu soalnya Wira nggak ngajarin customer segmentation gitu. Tapi malah jadi ada waktu sisa yang banyak, jadi Wira pikir-pikir di batch baru Wira mau tambahin aplikasi gitu ya. Dan kepikiran customer segmentation gitu. Sekalian juga karena itu datanya mix data type, itu problem yang bagus gitu. Oke, ini ada arwana merah. Antara kiri dan kanan lihat. Mirip banget kan ya? Banget gitu. Tapi bagian yang ada gradasi air ini pasti pecah. Ya, pasti pecah. Cuman kalau dari jauh nggak ada yang sadar kan ya? Gitu ya. Ketipu, terkecoh gitu. Oke, jadi ini bisa aplikasinya untuk compression image, tapi mungkin zaman sekarang nggak tahu ya, Wira nggak tahu juga. Mungkin yang memang spesialis di bidang image digital yang paham apakah teknologi ini sudah ketinggalan atau masih dipakai gitu ya. Ini opsional dikit untuk matematik ya, seberapa kita bisa ngekompres gitu. Contoh kalau yang image biasa 100 kali 100 3 channel itu memakan sampai 240.000 bit gitu. Tapi kalau Wira pakai 32 color palette itu bisa hampir berapa persennya ini? 40.768 dibagi 240.000. Sampai tinggal 16 persennya ya. Compression yang luar biasa banget gitu. Menghemat banyak lah. Oke, jadi ini sedikit matematiknya. Oke deh. Itu saja dari Wira untuk materi clustering ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kreatif ya, memang karena aplikasi clustering nggak banyak, jadi aplikasinya biasa agak kreatif gitu. Gitu. Oke, ada yang mau nanya tentang clustering? Kalau nggak ada, Wira rasa sudah cukup ya. Minggu depan kita akan lanjut belajar yang namanya dimensionality reduction, tapi nggak apa-apa itu minggu depan saja gitu, atau kita mau bahas satu dulu. Ini karena mumpung waktunya masih ada setengah jam. Nah, Wira balikin ke teman-teman dulu nih. Coba di chat mau lanjut dulu materi dimensionality atau kita biarin minggu depan aja. Oke, jadi kita minggu depan aja bahas dimensionality reduction-nya. Di rumah nyobain ya, yang pneumonia-nya itu Mas Ivan itu udah hampir ngejar Wira ya, 92% gitu. Bagus. 92% tuh Mas Ivan tuh udah banyak imbang-imbang sama yang di Kaggle sana ya gitu. Jadi bagus banget. Itu progres yang luar biasa. Teman-teman lain boleh nanti diskusi sama Mas Ivan, sharing di grup ya, layaknya kita lagi Kaggle gitu. Oke, kalau gitu Wira tutup ya. Thank you banget semuanya. Jadi sekian dulu untuk materi clustering. Ya.